Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Wafiuddin, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramin, para sesepuh wabil khusus di DKI Jakarta, Pak Haji Maksum yang masih ada, dan sesepuh-sesepuh lain yang masih ada, para tokoh, mudah-mudahan yang masih ada ini senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa tetap memberikan motivasi kepada kita, karena walau bagaimana mereka adalah para pejuang. Kita butuh nasihat, kita butuh cerita dari mereka tentang perjuangan bagaimana TKN bisa hadir di Jakarta pada khususnya. Al-Mukarramin, para mubalighah yang senantiasa terus berdakwah menyampaikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang juga mereka banyak sekali halangan, rintangan, suka dan duka di dalam berdakwah, wabil khusus berkenaan dengan amaliyah Thariqah ini. Mudah-mudahan senantiasa mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, imam, khataman, pemangku manakib yang terus dengan istiqomah setiap bulan melaksanakan hikmah amaliyah manakib, senantiasa mereka diberikan limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkahkan di dalam segala hal di dalam kehidupannya. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah kita semua Bapak Ibu hadir di sini. Kita tidak lepas dari rahmat Allah. Kita begini dan begitu bukan kita. Kita hanya mengikuti takdirnya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini adalah manusia-manusia pilihan Allah, karena kita dirahmati Allah bisa hadir di sini. Bagi saudara kita yang tidak bersempat hadir pada saat ini karena berbagai halangan dan yang lainnya, semoga dengan tidak hadirnya mereka, saudara kita, mudah-mudahan mereka tetap mendapatkan keberkahan, barokah, karomah dari yang memiliki manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam terlimpah bagi kita, karena kita sejatinya menginginkan agar kita ini diakui sebagai umat Rasulullah ila yaumil jaza. Selama ini kan kita masih baru mengakui, kalau bahasa Sundana aku-akuan, kakarang ngaku, belum tentu kita diaku, baru mengakui. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan pengakuan kita selama ini benar-benar diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada request bahwa materi yang saya sampaikan dimohon nanti juga ada materi yang berkenaan dengan sejarah perjuangan para tokoh, wabil khusus yang saya tahu tentunya, karena saya tidak bisa berbicara yang saya tidak tahu. Jadi mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tentang cerita sejarah ini ada di antara sesepuh di sini, Pak Haji, Pak Kiai Maksum, ini uak saya. Jadi ada hal yang memang di dalam penyampaiannya berbeda dengan apa yang diterima oleh para sesepuh-sesepuh di sini.
Jadi saya mungkin nanti ceritanya lebih kepada cerita bagaimana almarhum saja, almarhum Bapak di Cianjur. Karena request ini bahwa almarhum Cianjur di dalam perjalanannya dari masa mudanya tidak lepas dari guru kita Pangersa Abah di dalam perjalanannya. Jadi awalnya almarhum itu usianya 15 tahun, Pangersa Abah guru kita 18 tahun. Itu awal perjalanannya. Jadi, dan dari semenjak usia itulah sampai pada akhir perjalanan berkelana istilahnya, mencari ilmu itu tidak terlewatkan sampai terakhir di Panjalu, gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Tapi sebelum saya menyampaikan sejarah itu, saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TKN Center, pada khususnya pengurus Korwil DKI, karena dengan begitu program yang disampaikan yang luar biasa, ini ikhwan yang khususnya di Jakarta ini sebetulnya bersyukur ini, karena pengurus DKI dengan kreasi inisiasinya luar biasa, program yang digulirkan untuk kita ini lahan ibadah semua. Dan ini diramu, dibuat oleh DKI ini. Nah, ini sebetulnya saya ingin sambungkan nanti dengan cerita sejarah, karena yang saya lihat bahwa program ini adalah program riyadhah tapi lebih modern. Jadi konsepnya konsep modern, sudah dimodernisasi oleh DKI, khusus oleh beliau pakai Wahfi. Nah, jadi bentuk riyadhah yang modern ini, yang sudah modern. Sama seperti guru kita ada di masa zamannya modern, maka pengajaran tuntunan beliau pun lebih modern lagi, baik dari pemaknaan, pemahaman, konsep dan seterusnya. Nah, begitupun program-program yang tadi ditampilkan, yang tadi disampaikan kepada kita. Maka bersyukur, saya menyampaikan apresiasi, dan saya juga ikut mendukung tentang program ini. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Kiai kita Ustaz Latif, bahwa insya Allah mulai tahun depan putra saya yang terakhir, yang ketiga, insya Allah nanti insya Allah di nikah di Fajar Dunia. Jadi sudah didaftarkan, sudah putranya Pak Kiai Holil 2 orang di Fajar Dunia juga. Jadi mohon doa dari semua. Baik, hadirin rahimakumullah. Di antara kita yang hadir di sini, ada yang hadir kemarin Manaqib di Suryalaya? Ada ya, banyak ya. Baik. Saya diberi tugas Manaqib kemarin mengisi materinya atau mengisi khidmah ilmiahnya yang semestinya disampaikan oleh Pak Kiai Abdul Manaf dari Malaysia. Karena berhalangan, maka saya ditugasi oleh Al-Mukarram Kang Haji Baban untuk menggantikan beliau. Di dalam selama mengikuti khidmah amaliyah Manaqib di Suryalaya, baru bulan ini, baru Manaqib kemarin saya menyampaikan di khidmah ilmiah. Sebetulnya ketika saya mendapat tugas itu, saya tidak kuasa untuk mengiyakan dan menolaknya, karena itu majelisnya majelis yang sungguh mulia, mimbarnya mimbar kebesaran di sana, dan yang hadirnya pun orang-orang yang luar biasa. Tetapi karena ini tugas guru, tugas putra adalah tugas guru juga, tugas ahlul bait, tugas guru juga saya sampaikan. Nah, bagi yang hadir, saya pernah menyampaikan di sana tentang bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita, wabil khusus pengamalan Thariqah Qadhiyah Naqsyabandiyah, melalui kita menjaga kehormatan guru dan menjaga jangan sampai masuk kepada su'ul adab. Kemarin itu yang saya sampaikan. Karena sesungguhnya hadirin, di dalam perjalanan menempuh perjalanan wusul ilallah melalui pengamalan amal ibadah dan yang lainnya, sesungguhnya bukanlah oleh apa yang kita amalkan sesungguhnya, tetapi kita bisa sampai ke hadirat Allah, bisa mendapatkan ridho Allah itu oleh karena rahman rahimnya Allah, oleh karena syafaatnya Rasulullah SAW, oleh karena karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu, dan barokahnya guru kita Pangersa Abah. Jadi sebenarnya kita dihantarkan oleh beliau-beliau.
disampaikan oleh beliau. Kita hanya ngikut sebetulnya. Karena kalau itu ditempuh dengan perjalanan kita secara pribadi sangat jauh hadirin, dan kita tidak akan mampu menempuhnya. Tetapi bagi kita yang mampu, ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita merasa mampu untuk menempuh itu dengan perjalanan yang kita jalani, kita akui itu perjalanan kita, ya syukur alhamdulillah. Tapi saya menyampaikan kemarin, siapa kita, kan begitu ya. Jadi oleh karenanya hadirin, maka bersyukur kita kepada Allah, kita berada pada tuntunan pengajaran yang tuntunan pengajaran ini tidak memberatkan untuk kita amalkan, tidak berat, siapapun bisa mengamalkan dengan syarat yang mudah. Jadi inilah salah satu konsep modernisasi dari guru kita. Jadi oleh pengarsa Abah sudah dibuat modern pengajarannya. Artinya modern itu tidak mengenal kita orang sibuk atau orang banyak luang waktu, siapa saja bisa mengamalkan. Nah, maka bersyukur hadirin. Lalu kita saat ini sudah kurang lebih 6 tahun ya ditinggalkan oleh guru kita pengarsa Abah. Ada ahlul bait, ada pengemban amanah. Nah, jadi tidak terhenti karena beliau sudah wafat, tapi ada penerus, ada ahlul bait, ada pengemban amanah. Nah, jadi kita tetap berkiblat ke sana, ke beliau-beliau ya, termasuk para wakil talqin. Wakil talqin itu hanya jabatan yang menempel karena tugas talqin saja. Kita sama hadirin ya, tidak ada yang membedakan. Hanya bedanya pada saat wakil talqin mentalqin, dia posisinya sebagai wakil talqin, itu saja. Sama mubalik, dia jabatan yang menempel pada dirinya sebagai mubalik pada saat dia menyampaikan tausiah ilmu diniyah, dialah mubalik. Tapi turun dari mimbar sama seperti itu. Begitupun pemangku manaqib dan yang lainnya. Oleh karenanya, karena ini tugas tambahan. Nah, kalau saya bilang tugas tambahan, bukan tugas pokok. Tugas pokoknya adalah mengamalkan dengan istiqomah sesuai tuntunan tanbih apa yang sudah dituntunkan oleh guru kita, pengarsa Abah untuk kita. Itu tugas utama kita semua sama. Hanya bedanya tugas tambahan yang tadi, tugas tambahan pemangku manaqib memfasilitasi pelaksanaan khidmah amaliyah manaqib. Mubalik tugas tambahannya menyampaikan dakwah. Wakil talqin tugas tambahan memberikan talqin zikir. Saya kemarin sampaikan juga di Suryalaya, tidak ada klasifikasi urutan utama dan yang utama dan seterusnya. Tidak begini. Setelah guru mursyid, yang urutan yang tertingginya adalah wakil talqin. Lalu yang ketiganya mubalik, yang ketiganya sesepuh pemangku manaqib, yang ketiganya pengurus. Tidak ada begitu, tidak. Itu tidak jadi ukuran yang begitu tuh, tidak ada kelas seperti itu. Nah, justru yang menjadi klasifikasi adalah siapapun kita dengan tugas tambahan apapun, ketika berkhidmah sekhidmah-khidmahnya, mengamalkan amaliyah dengan sesungguh-sungguhnya, dialah yang tertinggi derajatnya. Nah, dialah yang paling dekat dengan mursyid. Jadi terlepas tugas tambahannya apa, labelnya apa, tapi tingkat istiqomahnya, tingkat kualitas pengamalannya, itu yang menjadikan ukuran. Jadi salah kalau misalkan apalagi kalau diri kita mengakui bahwa kita yang paling tinggi, kita yang paling sedang, kita yang paling rendah. Tidak ada pengakuan itu hadirin. Jadi lalu kenapa perlakuan ikhwan terhadap wakil talqin, perlakuan ikhwan terhadap mubalik, kiai yang berjubah dan seterusnya berbeda? Itu karena dorongan nuraninya yang menuntut itu. Jadi sebaliknya, kita yang merasa diperlakukan seperti itu, hati-hati, jebakan gitu. Jebakannya apa? Wah, jadi saya merasa hebat kalau gitu, karena cium tangan saya sampai dibulak-balik misalkan. Iya, terus wah, berarti saya orang hebat kalau gitu. Lalu diakuilah, disitulah jebakannya. Rugi kalau begitu ya. Gitu. Jadi hati-hati sekali hadirin ya. Jadi makanya
saya sering merasa memberikan penghormatan kepada siapa saja yang justru kelihatannya orangnya biasa-biasa saja, gitu ya. Malah selalu bersembunyi orangnya, tawadu, tetapi melahirkan akhlak dari dirinya luar biasa, akhlaknya, santunnya, terus dan lainnya. Jadi kalau dilihat dia sedang beramal tanbih ini orang ini, gitu kan. Padahal orangnya biasa-biasa, tidak dikenal, pakaiannya compang-camping, nggak pantas dihormat. Tapi kenapa akhlaknya luar biasa? Justru dengan orang seperti itulah kita harus waspada. Jadi lamun dibuah-buahkeun cek Sunda, buah-buah nyalum nyumput ya wali teh kan gitu. Teh kakaringali. Makanya bahasa pangarsa ake yang saya terima dari beliau beberapa hari sebelum wafatnya beliau, dia menyampaikan kata-kata mutiara buat saya. Kata ake, kudu bisa nyemput buni di nu caang euy. Gitu bahasanya. Jadi harus bisa menyembunyi di tempat keramaian. Harus bisa menyembunyikan siapa dirinya. Artinya tidak ada pengakuan. Sebenarnya dia itu hebat, orang hebat, tapi orang lain tidak tahu bahwa dia itu orang hebat. Nah, itu berarti nyemput buni di nu caang. Dia tidak menampakkan kehebatan dirinya. Justru yang tertampak bukan kehebatannya. Jadi dibuat silau. Tapi itu pun bukan disengaja, bukan. Karena tidak boleh juga disengaja. Ibaratnya begini. Kalau kita menyembunyikan amal apa yang kita amalkan karena takut dipuji, itu sama aja dengan ria. Jadi ria itu bukan sesuatu yang ingin dipuji, ingin dilihat. Tetapi kita nggak mau dilihat bahwa kita nggak mau melakukan satu ibadah karena takut disangka kita ria juga masuknya. Nah, maka hati-hati. Nah, oleh karenanya hadirin, kita akan bisa mengkaji, merasakan itu, mengasah rasa seperti itu tuh melalui antara lain Bapak ikuti program-program yang tadi disampaikan oleh Ustaz Handi itu. Itu tahapan tadi itu, kursus tasawuf dan seterusnya. Itu penggemblengan riyadoh versi modern seperti itu. Itu riyadoh tapi versinya sudah dibuat modern oleh Jakarta. Nah, dengan program-program itu nanti kita akan diajarkan, dilatih bagaimana mengasah, mengkaji diri, mengasah kolbu dan rasa, sehingga apa yang tadi saya sampaikan itu akan lebih bisa dimaknai dan akan lebih bisa kita rasakan untuk diamalkan. Nah, jadi hadirin, bahwa sesungguhnya perjalanan kita untuk sampai ke hadrat Allah, karena semua ini harus sampai semua kepada Allah. Sebab kalau nggak sampai kepada Allah celaka. Kita asal dari Allah, mesti kembali kepada Allah. Maka kita sekarang dilatih, diajarkan bagaimana cara kita kembali kepada Allah saat ini, bukan nanti. Maka metodenya di samping zikir jahar ada zikir khafi. Zikir khafi itulah yang utama, yang terus senantiasa hati ini hadir bersama Allah, ingat Allah selalu dimanapun kita. Maka zikir khafilah yang akan menghantarkan itu. Jadi makanya utamanya di zikir khafinya. Tetapi zikir khafi dia bisa terus langgeng, mudawamah, manakala zikir jaharnya dilakukan dengan sebenarnya. Jadi zikir jahar itu untuk membantunya, mengasahnya. Maka dalam zikir jaharnya harus diperhatikan. Jangan asal saja terus ya memang kita capek, ngantuk gitu kan. Ya dibanding sebelum kita mendapatkan ijazah lah. Kalau dulu kan sebelum dapat ijazah, setelah sholat sambil nyender, kita ngewiridnya sambil merem-merem. Ya dengan karena kondisi capek, tapi sekarang sudah ada peningkatan gitu kan. Sekalipun masih ngantuk-ngantuk karena capek kan. Tapi terus. Maka jangan cukup ba'da sholat fardu zikir jahar. Kesempatan lain ambil waktu, sampai tengah malam
nanti memang disatukan dengan rangkaian tahajud dan seterusnya, lalu zikir, atau sengaja kita ambil memperbanyak zikir jaharnya. Maka yang tadi kata Ustaz Latif, bukan hanya cukup 165 zikir itu, tingkatkan 1000, 2000, 10.000, 100.000 gitu. Nah ini juga termasuk di Nagrol dengan Jejen, terus sudah juga di Fajar Dunia yang 100.000 3 hari 3 malam zikir jahar dikejar, diriadohkan. Nah berbicara dengan riadoh, maka saya akan sampaikan sekarang masuk kepada story sejarah almarhum tentang riadoh dan seterusnya. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya juga sudah sampaikan saja. Cuma ya ini mengulang, mungkin ada yang terlewat yang lalu atau ada penguatan dari sekarang. Hadirin rahimakumullah. Jadi perjalanan awalnya ini dari bahwa masuk thariqah itu ke Cianjur itu pada masa kakek. Jadi almarhum ayahanda namanya Haji Abdul Aziz. Itu kakek saya, ayahnya dari almarhum Aang Muhammad Aziz. Ini kakek ini bingung mau mondokin anak ini di mana gitu. Nah, sudah memang takdir Allah, Abah Sepuh mau mondokkan pengersa Abah Anom di Cianjur. Di mana? Di Gentur, karena Cianjur itu dulu pesantren yang top itu Gentur, pesantren Gentur. Jadi hampir rata-rata Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya kiai-kiai besar itu pasti murid-muridnya Gentur sampai sekarang. Pasti pernah di Gentur sekalipun sebentar saja. Ya. Nah jadi seperti ada jalan ketika Abah Sepuh mau mondokkan pengersa Abah ke Cianjur ini, maka disuruhlah ayahanda ini masuk ke Gentur. Awalnya almarhum nolak katanya, gitu. Jadi sempat mengkritisi dan seterusnya lah. Tapi akhirnya disampaikanlah bahwa putra Abah Sepuh pun mau mondok di Gentur. Nah setelah disampaikan seperti itu, kok tiba-tiba jadi mau, katanya almarhum itu, gitu ya. Yang tadinya nggak bersedia, nolak, maunya di pesantren, lupa saya pesantrennya, nggak mau di Gentur. Tapi ketika disampaikan bahwa pengersa Abah ini mau di Gentur, akhirnya beliau bersedia, mau. Nah ini perjalanan awalnya dari situ. Di umur 15 tahun, pengersa Abah 18 tahun. Mondoklah di Gentur. Pada masa itu masa Mama Haji Syatibi, ayahnya Aang Nuh. Jadi kalau sekarang kan terkenal Gentur itu Aang Nuhnya, ya. Karena memang Aang Nuh ini yang ditonjolkan oleh beliau hikmahnya, sementara thariqahnya tidak dikembangkan, sehingga sampai sekarang Gentur tidak terkenal thariqahnya, yang terkenal hikmahnya. Padahal dari Mama Syatibinya thariqahnya. Itu karena masyhur Aang Nuh melahirkan hikmah-hikmahnya yang luar biasa, maka kesohornya Aang Nuh sampai sekarang. Padahal Aang Nuh itu waktu Abah guru kita dan almarhum ayahanda di Gentur, beliau masih kecil, jadi tahu kecilnya katanya Aang Nuh itu. Dan pengersa Abah guru kita satu lihtinya dengan kakak tertuanya Aang Nuh, yaitu Aang Baden. Nah jadi di Gentur ya sebagaimana nyantri lah, ngeliwet dan seterusnya. Yang suka nganterin beras dan seterusnya, yang dituju Abah Sepuh itu almarhum Aki Anta Surya almarhum. Kalau beliau sehari-harinya bersama Abah Sepuh di Suryalaya, nanti tugas beliau lah mengantarkan perbekalan nih, akomodasinya. Itu pun jalan kaki ke Cianjur. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bawa beras jalan kaki ke Cianjur. Abah kalau pulang ke Suryalaya ditemani almarhum jalan kaki juga, supaya menghilangkan jenuh sambil main bola, nendang-nendangin jeruk Bali katanya. Itu kan sambil iseng di jalan kan biasa, jadi nggak kerasa sampai gitu. Nah kalau dari Suryalaya yang tugas itu Aki Anta. Jadi Aki Anta itu pesantrennya hanya dengan Abah Sepuh di Suryalaya. Tugasi Aki Anta, kirim katanya beras gitu kan, kirim. Tapi
sekalipun dikirim oleh Abah Sepuh, karena sebagaimana tugas orang tua kepada anak, membekali anaknya supaya di pesantrennya betah dan seterusnya. Dia dari almarhum pun dari kakek sama, karena memang katanya kakek juga di kampung Padakat itu termasuk orang yang terpandang, artinya orang yang diberi kelebihan harta lah oleh Allah. Jadi kakek itu katanya. Dan kakek ini petani tembakau juga, petani tembakau, iya. Nah terus gitu. Nah perjalanan dari situ kata almarhum, jadi pengersa Abah itu selama di Gentur memang tidak terlihat sebagaimana yang lain mondoknya itu, tapi beliau lebih kepada bagaimana khidmahnya ke guru. Jadi gimana guru, apa kata guru. Tetapi Mama Satibi pun, nah kata almarhum nih, itulah tanda-tanda bahwa seorang aulia, calonnya aulia gitu, calonnya wali. Jadi Mama Satibi pun berbeda perlakuannya kepada Abah, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kepada yang lain, kalau nyuruh itu bahasanya bahasa yang cek Sunda mah togmol, apa bahasa sininya? Bahasa sompral gitu ya. Jadi kamu ambil kayu bakar sana, kalau belum selesai jangan pulang, cari kayu bakar. Kalau yang lain, tapi kalau ke Abah itu bahasanya nggak begitu. Jadi seperti melihat Abah ini bukan sembarangan gitu lah terlihatnya. Jadi perlakuannya berbeda. Dan sekalipun jarang ikut dengan yang lain, ikut pasaran lah, balagan lah, ngaji kitab seperti itu, tapi pada saat diujikan imtihan kayak gitu, Abah pasti dapat nomor 1 terus nilainya itu. Nah itulah dari sisi seperti itu beliau sudah terlihat pengersa Abah itu. Dulu kan panggilannya Cep Mumun, karena nama beliau itu nama mudanya Jaka Munji Abah Anom itu. Cep itu kan panggilan Sunda kepada ya putra guru, putra tokoh dipanggil Cep. Ada lagi Aceng, yang itu di Garut. Aceng, panggilan Aceng itu. Itu Aceng itu biasanya panggilan kepada yang jawara kalau itu. Seperti gurunya Abah itu namanya Ceng Mumu. Ceng itu jawara panggilannya. Ada lagi panggilan Aang. Aang itu panggilan di Cianjur itu. Panggilan kepada lebih ajengan, kiai, ustad, Aang panggilannya. Jadi ada Cep. Kalau Cep itu panggilan kepada guru, nah, menghormat guru Cep. Makanya Cep Mumun, Abah itu panggilannya. Jaka Munji panggilannya Cep Mumun. Kalau almarhum ayahanda namanya Sirojudin namanya. Panggilan Abah ini Oo, almarhum Oo. Nah makanya belakangan saya baru tahu Oo itu justru dari Abah sendiri. Jadi saya nggak tahu bab ayah saya itu ada panggilan Oo namanya. Jadi, tahunya dari Abah. Tahunya gimana? Dulu belum ada HP dan seterusnya. Pengersa Abah suka kirim surat tuh kalau ada ke almarhum ke Cianjur. Saya suka suruh baca. Kata beliau kan. Surat yang satu saya baca, Abah itu manggil Ang di surat itu, sapaannya. Tapi pas surat yang lain, Abah itu manggil O. Saya tanya, siapa O ini? Baru dia cerita. Jadi Abah itu dulu panggilan ke almarhum O. Berarti pada saat Abah nulis surat ke almarhum, kalau dia nyebut O, berarti ini urusan ini nih, berarti kan? Karena panggilan O ini panggilannya, tapi yang satunya panggilan A. Nah itu dia panggilan. Nah itu di Gentur tidak lama, karena memang mondoknya itu tidak lama dalam arti bisa puluhan tahun, itu tidak begitu mondoknya. 3 tahun, 2 tahun mondoknya itu. Dari Gentur kemudian ke mana? Cimalati, Cikaroya.
Cikaroya itu, kalau di Cikaroya lebih kepada tentang ilmu retorika, dakwah di situ. Terkenal tentang dakwahnya, nah itu pun sama seperti di Gentur. Tidak terlihat Abah berlatih muhadharah, berlatih pidato apa gitu. Tapi satu waktu dipanggillah oleh Abah Sepuh. Waktu itu acaranya seperti maulid apa rojab lah, lupa saya itu. Disuruh pulang, Abah Anum suruh pulang dan disuruh ceramah sama Abah Sepuh. Nah, terus pengarsa Abah ngajak ke almarhum supaya nemenin pulang ke Suryalaya. Sebab katanya kalau nggak ditemenin, Abah juga nggak berangkat, katanya begitu dulu. Akhirnya temenin lah berangkat ke Suryalaya. Kata almarhum, Abah itu pada saat acara itu hadir para kiai-kiai besar. Jadi kalau lamun ayeuna mah kiai-kiai nu arudeng, wah, nu pika serabeun teh geuning. Cana lalu orang geus ngaleper ningalina kitu nya. Hadirlah kiai-kiai seperti itu. Tapi Abah tampil pada saat itu, almarhum sendiri bengong, kaget almarhum. Abah itu sampai yang hadir itu sampai benar-benar menyimak, merhatiin, terkesima gitu. Kiai-kiai yang hadir itu. Subhanallah, pengarsa Abah. Jadi memang dari masa-masa muda perjalanannya sudah ada tanda-tandanya, kata almarhum. Tidak belajar tapi begitu tampil, wah, luar biasa. Gitu. Nah, terus belajar, kalau belajarnya khusus bela diri itu di Cimalati, berguru ke Ceng Mumu. Itu main po, di Cianjur kan terkenal main po, main poho, cina main po. Jadi kalau mau diajar itu, belajar itu, kita tahu kosongnya hati orang gitu. Jadi nunggu lengah, tahu lengahnya gitu. Dengan belajar itu. Nah, lagi-lagi Abah itu kan tiga serangkai gitu. Jadi pengarsa Abah, guru kita almarhum Bapak di Cianjur, terus sama Neng Simri, bertiga. Kenapa? Kalau kita dengar Neng itu kan perempuan, tapi ini laki-laki. Kenapa disebut Neng? Karena laki-laki tapi ganteng, kasep jeneng. Kasep jika istri gitulah gitu. Saking ku kasepna gitu, bersih ya. Maka dilandinan Neng Simri. Neng Simri itu masih keluarga pengarsa Abah. Paku, nah ini. Dan Neng Simri ini yang pegang gedung jimat Trusmi. Jadi di Trusmi itu ada gedung jimat. Gedung Trusmi itu tempat waktu itu Abah Sepuh mendapatkan ini dari Syekh Tolha. Itu di Trusmi itu. Dan yang pegang ininya gedung jimatnya Neng Simri itu. Ya. Tapi sekarang nggak tahu setelah Neng Simri karena sudah wafat. Nah, dari tiga serangkai ini berbeda nih kesenangan hobinya, gitu kan. Termasuk di dalam hobi yang bela dirinya juga. Saya masih ingat tapi itu nama jurusnya. Tapi saya nggak tahu jurusnya kayak gimana. Karena waktu itu saya pengen ini, almarhum melarang, jangan katanya. Tadinya saya mau belajar, maksudnya bukan belajar ini, ingin melestarikan saja main po itu gimana gitu. Jadi ini cerita ininya, kalau masalah main po ini dari putranya gurunya Abah sendiri, Ceng Habsi. Cuma beliau sudah wafat, tapi saya sempat dipertemukan beberapa inilah sama beliau. Jadi banyak cerita dari beliau. Jadi kata Ceng Habsi ini, putra Ceng Mumu, dari tiga ini kalau dipentaskan, diadukan gitu, pasti Abah nggak pernah kalah. Si Aang, kata beliau, karena memang usianya juga beda 2 tahun sama Ceng Habsi ini. Jadi si Aang mah katanya badan nate leutik manehna mah cenah gitu nya. Kan bapak mah kecil, memang kecil. Tapi cenah kawanina mah gitu. Jadi mata pantas disebut si Kate. Jadi kan Abah Sepuh memberikan julukan ke almarhum si Kate. Kate-nya. Jadi disambungkan dengan cerita Ceng Habsi, Aang mah leutik tapi kawanina gede. Ayam Kate kan gitu. Kecil tapi berani kan. Ngabintihanana Kate mah gitu. Nah,
karena letik badannya kecil, dia senangnya bermain jalak pengkor jurusnya, cina gitu. Jalak pengkor, nggak tahu gimana jalak pengkor kumaha. Sampai sekarang kalau saya diminta ini nggak tahu saya jurusnya kayak gimana jalak pengkor. Tapi mungkin kalau dari sepuh-sepuh yang masih ada yang tahu bisa ini nih gimana jurusnya. Kalau Abah itu tinggi besar, guru kita itu tinggi besar. Dia senangnya jurusnya leang-leang, main tang, masih nggak tahu lah. Kalau Neng Simri dia surung dayung, namanya saya lupa ntar apa Abah surung dayung terus Neng Simri leang-leang, apanya antar itu surung dayung. Jadi sudah bermainlah bertiga. Sampai saya pernah ditunjukkan di mana tempat ininya olah kanuragannya, pernah ziarah ke sana Tampak Tilas. Disinilah katanya ditunjukkan sama Ceng Habsi sebelum wafat itu. Di sini nih area ininya nih olah kanuragannya di sini katanya gitu. Gitu. Jadi pokoknya dalam setiap apapun Abah tidak terkalahkan. Nah, gitu ya. Sampai kepada itu juga ada masuk cerita yang kita juga pada umumnya suka apa main kelereng. Sampai yang begitu tuh saya dapat ceritanya. Sampai ke main kelereng. Jadi sampai orang-orang kalau Abah turun main nggak mau. Kecuali kalau di apa namanya? Kalau bahasa Sunda nama di ganda, di apa ya? Jadi kalau orang pakai ini dia harus pakai ini gitu. Jangan pakai ini gitu. Kalau pakai ini udah nggak mau, nyerah katanya gitu. Dia Abah udah pakai ini, kadang-kadang suruh pakai gimana sih, inilah gitu ya, tapi tetap aja menang. Nah gitu. Jadi sampai yang begitu-begitu tuh ada ceritanya. Terus sampai ke dulu satu diajak tuh katanya kita pergi ke sana bawa senapan mimis, beliau mimis ini orang leangan manuk cari burung. Tapi Abah nyuruh bawa mimisnya 10 apa berapa waktu itu, apa 7 ya. Nah, terus bawalah mimisnya. Udah gitu, itu sempat di ini ada isengnya juga. Jadi isengnya, manuk tuh, udah masukin mimis, kasih ke Abah. Ada yang begini posisinya ke manuk dapat, tapi ada yang begini. Nembaknya di sana, lihat ke sini dapat. Tapi ada isengnya main ke belakang, atraksi lah pokoknya. Dapat semua, nggak ada yang meleset. Gitu ya. Nah, sampai yang begitu dapat ceritanya. Jadi memang yang namanya calon bakal gitu, sudah ada tanda-tandanya. Tapi itu pun apa namanya? Nah, almarhum ini tetap tidak terlisankan apa yang dia nampak tentang Abah. Itu juga belakangan ceritanya sudah, jadi tidak ada yang tahu kelebihan dulu pengersa Abah seperti apa. Dijaga betul oleh almarhum. Sampai Abah itu katanya engkewe lamun geus eueuh Abah rek dibejakeun mah heug cenah kitu. Jadi kata beliau, sebab kalau beliaunya masih ada tak khawatir fitnah kan. Khawatirnya fitnah dan seterusnya. Lamun rek dibejakeun mah heug wae ngan geus eueuh Abah. Itu kata beliau. Artinya kalau mau menceritakan hal-hal yang khawarik, yang nampak, yang terlihat nanti setelah beliau wafat. Jangan sekarang, gitu. Nanti saja boleh kalau Abahnya sudah tidak ada, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan leluasa kan saya ngobrolnya gitu kan. Karena beliau seperti itu amanahnya. Sampai di buku biografinya saya sudah sampaikan ke Suryalaya karena apa? Saya belum tidak bisa dengan serta-merta saya sebagai anaknya, sebagai keluarga dari almarhum langsung buat biografi almarhum langsung diperbanyak. Saya tidak berani karena perjalanan biografi almarhum include di dalamnya tentang Abah. Jadi makanya cerita itu dari berbagai sumber saya coba saya serahkan ke Suryalaya melalui Kang Haji Baban untuk diedit dan seterusnya. Barangkali ada hal yang memang nggak boleh dimunculkan tapi sampai sekarang belum, masih di beliau. Jadi saya nggak bisa kalau nanya
minta kopian dan seterusnya, karena sudah di sana yang ininya, sudah di Srialaya tentang biografi almarhum itu. Nunggu bagaimana saja, kalau kata Haji Bawan udah selesai, boleh diperbanyak, perbanyak. Tapi kalau belum, nanti gitu ya. Nah, lalu di dalam pengamalan riyadohnya, Abah itu luar biasa. Bagaimana beliau bisa tahan dari nggak tidur, nggak makan siang malam, kecuali buka air sedikit saja, malamnya puasa lagi, yang disebut mati geni oleh sekarang. Itu Abah bisa sampai setahun. Kalau almarhum cuma 40 kuatnya, 40 hari nggak tidur, kemudian nggak makan minum puasa. Abah itu 1 tahun, Abah sebut 2 tahun. Bisa, jangankan berhari-hari Pak, Bapak coba sehari semalam saja puasa, nanti bukanya air saja, nggak usah sama yang lain, air setengah gelas, puasa lagi malamnya, tambah nggak tidur. Nggak tidurnya besoknya masih belum boleh tidur tuh, nggak tidurnya sampai maghrib. Jadi karena nggak tidurnya dari maghrib ke maghrib, nah gitu ya. Ini ya start nggak tidurnya kan dari maghrib ke maghrib. Tapi kalau puasanya besok paginya sudah boleh buka, makan biasa lagi, tapi nahan nggak tidurnya ini. Sampai pernah di Darul Falah itu, tapi sekarang sudah jarang orang mau. Sebenarnya kalau ada yang mau boleh, karena sekarang sudah jarang sanggup. Bukan jarang mau ya, jarang sanggup. Sebab pernah kejadian ada waktu itu 5 orang yang melakukan riyadoh itu. Itu baru pas 2 hari 2 malam kalau tidak salah. Itu dari rumah ke Darul Falah itu ke pondok nggak jauh lah. Cuma memang lewat pasar, lewat jalan raya gitu ya, lewat gang. Nggak tahu gimana ditunggu di Darul Falah nih, 1 orang ini nggak datang juga. Datangnya malam jam berapa itu, jam 10 apa jam berapa, ditanya. Jadi kata dia, saya itu tadi dari sana tujuan ke Darul Falah, tapi dia tersadarkan sudah mau ke puncak. Itu bisa dibayangkan, cuma perjalanan dari rumah 10 menit lah dari rumahnya ke Darul Falah. Ini nyampe ke Darul Falahnya jam 10 malam. Dia ceritanya baru sadar dia ini di mana. Ternyata mau ke puncak. Jadi mau ke Bogor. Loh, berarti tadi jalan tidur berarti. Ya kan? Iya, kalau sampai nggak sadar gitu berarti tidur. Untung nggak ada yang di tengah jalan terus ada yang nabrak dan seterusnya kan. Itu baru 2 hari 2 malam. Ini almarhum 40 hari 4 malam, guru kita 1 tahun. Luar biasa. Sudah gitu, dulu konsepnya kalau riyadoh itu dia harus benar-benar pergi dari keramaian, cari tempat yang sepi. Mau ke gunung silahkan, mau kemana silahkan, mau buat di rumah kamar sendiri dibuat gelap, ngunci sendiri silahkan. Makanya ada kamar khalwat istilahnya. Kamar yang gelap, tanpa cahaya, tanpa udara, dibuat dari kayu, buat macam-macam. Di Suralaya ada tuh. Dulu hijau ininya, catnya. Sekarang nggak tahu di mana itu. Kalau di Cianjur masih ada tempat peti kayak gitu, cukup 1 orang saja. Jadi kalau berdiri ini sedikit saja ininya. Ini juga jaraknya dibuat sedikit dan gelap, tidak ada cahaya. Nah bisa kalau mau cari yang begitu, masih mending kalau begitu. Ini kalau kita tetap bersosialisasi biasa, melakukan kegiatan biasa, wah luar biasa godaannya. Nah gitu. Jadi, nah makanya, tapi itu penting juga untuk membantu mengasah. Nah, mengasah dari sisi ruhaninya. Makanya tadi saya dengar ada khalwat 40 hari itu nanti di sini programnya. Itu di dalam rangka masuk pada riyadoh itunya. Khalwat 40 hari. Tapi sudah dibuat konsep modern tadi kalau di sini konsepnya. Tinggal intisarinya yang diambil. Adapun metode secara
mungkin ada perubahan karena dibuat modernisasi, buat modern lah, tapi tidak mengurangi hasil dari makna riyadhah 40 harinya itu, khalwatnya itu sendiri. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, saya menyampaikan ini pertama memang ada permintaan, yang kedua juga saya ingin menyampaikan, penting disampaikan itu untuk menguatkan kita hadirin. Jadi jangan kita sudah mendapatkan pengajaran ini dengan begitu mudah. Kadang-kadang kita nggak tahu menau, tiba-tiba karena diajak rombongan talqin saja gitu ya kan? Jadi mudah dapatnya, asal punya wudu dan nah, jangan perkara yang mudah ini lalu kita biarkan begitu saja. Kita buat sepele dan seterusnya. Padahal ini luar biasa hadirin pengajaran ini. Hanya saja karena sudah dibuat modern tadi, sudah dibuat mudah, nah, sehingga seringkali kita anggap enteng lah, mudah, akhirnya ini mah gak ada apa-apanya lah, karena yang begini mah gampang, nah gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkannya, wah kita ini harus dilatih puasa, nggak tidur dulu, harus apa dulu, harus nggak boleh ketemu perempuan lah, macam-macam kan. Karena ada riyadhah yang begitu Pak, repot yang sudah keluarga kan. Ada riyadhah yang nggak boleh sentuhan dengan kulit perempuan, gimana itu? 40 hari lagi minimalnya, sampai anak kecil bayi batal orang perempuan itu. Makanya riyadhah itu suka pakai sarung tangan. Padahal sebetulnya dulu mah nggak begitu, biasa aja, aktivitas biasa. Tapi untuk menjaga saja, pakai sarung tangan, sarung kaki, karena arti bersentuhan. Nah cuma jangan kaget kalau riyadhah yang begitu tuh, tiba-tiba kita jadi kayak Arjuna itu, nenek-nenek sampai ngejar-kejar, itu bisa jadi loh. Kalau riyadhah itu, iya benar. Jadi penasaran kan? Itu jangan. Kalau nggak kuat jangan. Harus kuat dulu mentalnya. Nah makanya kenapa wakil talqin di dalam ijma boleh memberikan riyadhah dengan catatan tapinya. Jadi tidak asal. Jadi harus lihat nih mampu enggaknya, kuat enggaknya gitu kan, sanggup enggaknya, terus benar-benar maunya atau enggak, dilihat itunya. Jadi jangan sekedar minta lalu dikasih gitu. Jadi kalau benar nih maunya, terus wah sanggup lah, kuat lah, misalnya benar-benar ini, akhirnya baru boleh. Tetapi memang nggak tahu gimana, yang tadi saya bicarakan itu yang nggak sentuhan kulit itu, ada ikhwan kita Palembang, itu sudah dia mukim di Cianjur sudah lama, tapi dia setiap minta itu nggak dikasih-kasih. Yang riyadhah tadi itu, yang sentuhan itu, nggak boleh sentuhan itu. Tapi ada juga yang minta sekali dikasih. Ada yang dikasihnya itu harus diuji dulu, baru dikasih riyadhah itu. Jadi memang perkara masalah riyadhah ini nggak bisa dilihat harus gini, harus gitu. Lamun cek Sundana mah kumaha jodoh nama. Gimana miliknya lah istilahnya gitu ya. Lamun aya miliknya dipenta sekali, diminta sekali dikasih. Tapi beberapa kali juga nggak dikasih. Nah itu penting. Kalau bahasa Pak almarhum Ajengan Jejen, minimal mencicipi katanya gitu bahasanya. Kalau itu bahasanya bahasa bijak itu begitu itu. Minimal mencicipi katanya gitu. Jadi apa yang riyadhah yang pernah dialami orang-orang tua itu pernah dilakukan sekalipun nggak berhasil, nggak tamat, nah istilahnya. Yang penting nggak tamatnya itu bukan sengaja nggak ditamatkan. Kalau sudah diupayakan tetapi batal, tetapi tidak tamat, urusannya lain. Kalau sudah diupayakan, karena nanti batal 1 kali ulang, 2 kali ulang, 3 kali, kalau sudah 3 kali batal, nanti sudah nggak usah diulang lagi. Teruskan saja. Jadi artinya sudah melalui upaya, nanti pada akhirnya ada kebijakan gitu dari guru itu. Jadi penting upaya dulu lah gitu, jihadnya dulu, baru kalau udah nyerah udah urusan guru kan gitu. Nah jadi hadirin, banyak bentuk-bentuk riyadhah atau latihan. Riyadhah itu latihan, tapi latihan lebih bersifat latihannya melatih diri, melatih hawa nafsu, melatih ruhaninya melalui penggemblengan jismaninya. Karena puasa itu kan berarti termasuk jismaninya juga dilatih kan begitu. Tetapi arahnya adalah untuk ruhani, penggemblengan ruhani. Supaya apa? Supaya mempercepat, maksudnya itu,
mempercepat proses pengasahan diri, proses pengenalan diri, mempercepat. Karena dengan lebih cepat mengenal diri, dia akan lebih cepat mengenal Allah. Kan begitu. Man arafa nafsah arafa rabbah. Tapi ada juga untuk mengasah rasa kita. Barang siapa yang mampu merasa, dia akan mampu mengenal. Man lam yazuk lam ya'rif. Jadi itulah riyadhah yang. Jadi tapi tetap kembali bahwa intinya adalah zikir. Zikir jahar, zikir khafi, itu inti. Salah kalau menganggap bahwa riyadhah itu lebih utama dari zikirnya. Nah, seringkali kan gitu jebakannya. Karena bentuk riyadhah ini aneh-aneh, yang puasa lah, nggak tidur lah, nggak kesentuhan perempuan lah, macam-macam kan. Dianggap bahwa riyadhah ini melebihi zikir, sehingga riyadhahnya dilakukan dengan sebenarnya, zikirnya malah lemah. Nah, jadi terbalik. Justru riyadhah ini untuk menguatkan zikirnya, mengasah zikirnya. Nah, maka kenapa riyadhah itu belakangan kalau diminta dikasih, kalau enggak dikasih. Karena memang intinya zikir. Gitu. Jadi kalau dulu zaman abah sepuh memang sifatnya tugas, instruksi. Katanya amalkan maneh yeuh gitu. Jadi ke almarhum ini katanya kamu amalin ini. Neng Simri amalin ini. Anta amalin ini. Jadi sifatnya instruksi kalau dulu abah sepuh. Dan tidak ada instruksi yang dilewatkan, tidak ada yang nggak diamalkan dan lulus semua dulu itu. Nah, kalau sekarang kan ya itulah, jadi sudah terlalu banyak bijaksana gurunya kalau sekarang ini. Tapi ya itulah, bukan dalam arti bijaksana guru akhirnya kita nggak lulus, tidak, kita juga lulus, cuma lulusnya dengan bantuan. Jadi kita mah orang-orang manja sebetulnya, gitu ya. Jadi kan orang-orang yang kolokan, kita sama anak yang manja itu anak bungsu, ya sudah bungsu namanya juga kan. Nah, akhirnya udahlah, kan gitu. Tapi berhasil, pada akhirnya tetap berhasil. Bukan tidak berhasil, tetap berhasil. Berhasilnya beda dengan yang dulu, gitu ya. Gitu. Jangan salah. Jadi jangan misalkan wah, saya mah nggak lulus ini karena begini. Jangan suudzon hati ya, jangan dalam perkara ini jangan. Yang penting sudah upaya, hasilnya berserah saja hasilnya. Nah, makanya selalu di dalam perjalanannya selalu ada hal apapun konsultasi, komunikasi. Ini gini, ulang. Ini gini, berarti batal, ulang. Tetapi jangan banyak tanya sebelumnya kalau dalam riyadhah. Pernah ada yang begini, dia tahu nih ada temennya dikasih riyadhah, bacaannya ini puasanya 3 hari, lalu dia juga dikasih bacaan itu dan dia tahu ini pakai puasa, padahal dia disuruhnya bacaannya aja nggak pakai puasa. Terus ditanya pakai puasa enggak, ya udah puasa katanya gitu. Jadi akhirnya mestinya nggak puasa jadi harus puasa, coba. Makanya jangan banyak tanya kalau riyadhah gitu. Jadi padahal kasih enak itu, yang lain dikasih puasa dia enggak, berarti kan udah bijaksana itu, sudah diperingat. Nanya karena tahu ini pakai puasa enggak, ya udah kalau dia ngomong gitu puasa. Nah gitu ya, itulah. Jadi seperti itulah kondisi-kondisi di dalam perjalanan. Nah hadirin, sekarang bagi kita adalah sering-seringlah kita bertawasul rabitoh ke guru. Bisa langsung Bapak berkesempatan ke Suralaya, ke Makbaroh, silahkan sambil ziarah. Gak bisa di sini, di tempat masing-masing. Sering sampaikan salam ke beliau, dan beliau pasti menjawab salam kita, dan beliau senantiasa akan membimbing kita. Bimbingan beliau ini pada masa wafat beliau ini sampai sekarang ini tidak mesti harus kita rasakan bimbingan beliau, tapi yakinlah beliau membimbing kita. Itu yang harus ada, yakinnya. Nanti cara beliau membimbing kita bisa setiap kita berbeda-beda.
bisa melalui mimpi, bisa melalui beliau menampakkan secara zahir, bisa jadi. Bisa juga beliau menampakkan kepada kita dengan orang lain, padahal itu beliau, bisa. Pernah ada yang menyampaikan, ikhwan, saya bilang kirim Fatihah, kirim salam ke beliau, karena beliau yang hadir itu. Cuma kalau beliau hadir secara langsung, secara zahirnya, itu orang pasti kaget, takut, shock. Maka ditampilkanlah orang lain yang lebih dekat dia, yang kenal dengan dia. Saya ingat dulu almarhum, ada ibu hamil, lagi bulannya, dan hamilnya sudah melebihi dari masa wajar. Nah, tiba-tiba satu saat, karena dia terus hadir malakib, minum air malakib. Nah, umur yang ke-11 kalau saya kandungannya udah mulai kerasa tuh mau melahirkan. Kemudian yang dia ingat cuma Aang. Dia taunya Aang. Akhirnya pada saat dia merasakan itu, dia panggil-panggil Aang. Dan antara jaga dan tidur benar-benar ada Aang itu, kata ibu ini, cerita ini. Membantu mempermudah proses persalinan. Terus dia sampaikan ke almarhum, lain Aang kata beliau, guru kita behli itu nama Tuan Syekh, kata yang hadir datang ngan lamun Tuan Syekh lalu langsung hadir bisi pingsan, orang nanti kuat cengkit, takut nggak kuat, kaget. Tapi kalau ditampilkan, kamu kan dekatnya sama Aang, jadi Aang yang datangnya, Aang kemana-mana gitu. Nah, jadi makanya di dalam hal-hal kita punya pengalaman seperti itu, hati-hati jaga suudzonnya, jangan sampai suudzon. Hal yang harus disakapi adalah husnudzonnya. Yakini husnudzonnya, maka insya Allah keyakinan kita itu benar. Kalau yakinnya suudzon, maka benar juga suudzonnya, hati-hati gitu. Maka dalam perkara apapun, kalau memang yang dialaminya negatif, tidak baik sekalipun itu, maka yakini, hilangkan negatifnya, ambil positifnya mana, gitu. Itu yang diyakini positifnya, maka dia akan positif, gitu ya. Jadi kalau ada mimpi atau setengah mimpi, antara mimpi dan jaga, tapi kok begini, negatif tuh. Tapi ambil makna positif dari itu mana, yakini itu, insya Allah. Jadi jangan sesuatu yang ini dibuat negatif atau suudzon, maka itu yang kejadian. Nah, maka kenapa di dalam goibiyah, perjalanan goibiyah yang kita alami, hati-hati jangan banyak cerita di dalam perkara itu, sembarang cerita maksudnya. Kecuali yang kita ajak cerita, berbagi ceritanya orang yang bisa memaknai pengalaman kita dengan positif. Kan ada orang, pokoknya dia seadanya, dia ceritakan seadanya. Oke, saya mimpi begini, atau saya pengen diramal nih, lihat jarinya. Memang secara hitungan ramalannya jelek. Mestinya kalau yang bijak, dia nggak sampaikan jeleknya, karena pasti ada yang baiknya. Dia tutup yang jeleknya, sampaikan yang baiknya, maka jadi baik. Ini enggak, seadanya. Wah, kamu ini nama kamu itu berat itu, kamu itu salah ini, kamu ini begini-begini. Wah, anaknya benar. Kejadiannya jadi apa yang dia sebutkan tadi. Jadi bandel lah, tukang mabuk lah gitu. Karena diceritakan bahwa ini tuh orangnya gini-gini. Padahal ada sisi baiknya, mestinya yang baiknya yang diceritakan, gitu ya. Jadi, nah makanya hati-hati ketika menceritakan hal-hal yang ini kepada sembarang orang. Nah, jadi intinya bahwa hadirin, carilah upaya-upaya yang membawa kita lebih termotivasi di dalam pengamalan ibadah kita. Jadi sesuatu yang rutinitas dilakukan seringkali kan membawa kita kepada tingkat kejenuhan. Kadang-kadang jenuh, gitu deui. Jenuh ya, sholat dikit, khataman, manakib. Nah, kadang-kadang kan jenuh rutinitas.
Wajar kita manusia ada nafsu. Ketika rutinitas dilakukan ada jenuh dan seterusnya. Nah maka cari upaya lain yang bisa membawa selalu semangat di dalam ibadah. Antara lain untuk kita sudah dibuat kegiatan-kegiatan yang membuat dinamika seperti program-program di sinilah LIKA ini. Di sini kan luar biasa nih, ada BMT-nya, ada macam-macam kan, ada kegiatan kholwatnya, kursus tasawufnya. Ini sudah dinamikanya sudah luar biasa di Jakarta. Nah itu antara lain untuk menjadikan kita lebih bergairah dan memang lebih mendekati kepada kesempurnaan di dalam ubudiyah, muamalah dan seterusnya. Karena benar apa yang disampaikan Ustaz Latif tadi, bahwa kalau kita bertasawuf saja tanpa fikihnya, gitu ya. Kalau kita melulu urusan uluhiyah saja tanpa muamalahnya, tanpa hablum minannasnya, juga tidak menjadikan sempurna. Yang sempurna itu ya dua-duanya, hablum minallahnya, ibadahnya, dan hablum minannasnya, muamalahnya. Dan ini akan membantu kita di dalam mengupayakan diri supaya tetap bersemangat, termotivasi di dalam peningkatan amal ibadah, wabil khusus untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian saja dapat saya sampaikan karena ada waktu jam 12:06 ya, zuhur, insyaallah ada waktu untuk talqin. Nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mau ikut lagi silakan tajaddud, mengasah kembali. Hanya dijaga wudunya saja, artinya harus punya wudu. Kalau yang sudah punya wudu nggak usah wudu lagi. Cukup nanti di tempat di sini, nanti ibu-ibu bisa naik ke sini, yang ibu ini di bawah yang berkenan. Kalau yang baru syaratnya, kalau yang baru ini wudunya punya wudu, lalu sudah balik. Jadi kalau ada anak yang belum balik belum boleh. Lalu ada kesanggupan untuk mengamalkannya, sekalipun di dalam pengamalannya nanti kita bisa atau tidak bukan urusan kita. Allah lah yang memberikan kemampuan. Jadi diamalkan saja semampunya. Lalu syarat yang lain dan utama, di dalam mengamalkannya jangan tercampuri urusan-urusan. Kan kita selalu ada maunya. Mau ibadah ini pasti ada maunya ini, gitu kan. Ada maunya. Nah, zikir ini jangan dihubungkan dengan maunya tadi, tapi semata-mata dengan zikir ini, dengan ijazah ini, dengan talqin ini, kita ingin mendapat ridhonya Allah. Itu aja. Jadi jangan ada pengen kaya mendadak, pengen nggak mempan peluru, pengen terbang. Jangan. Tetapi ketika kita dibuat menghilang oleh Allah, tiba-tiba kita menghilang nih. Saya nggak ada di sini nih, tiba-tiba gimana? Saya bisa terbang nih. Ya terima. Itu kelebihan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Tapi kita tidak mau, sebenarnya kita tidak mau terbang. Padahal Allah tahu kamu itu dulu pernah terbersih dalam hati, kamu itu pengen terbang kan? Nah, sekarang aku ridho nih. Kamu memang sekarang udah nggak ada itunya, tapi aku tahu. Buatlah terbang, nah gitu ya. Saya ada satu riadoh yang kalau saya minta pun nggak dikasih sama bapak almarhum, sama ayah, sama ayahnya. Si Asep ini kalau mau minta, mau riadoh apa saja dikasih katanya. Mau kan ada buku kecil almarhum itu, di situ banyak tuh. Ada istilah, saya sampai serem juga. Saya kira saipi itu cukup hanya saipi jin. Rupanya ada saipi iblisnya juga riadoh itu. Wah, gagah kan? Ada saipi jin, saya nggak tahu ada saipi iblis. Ternyata ada di buku itu. Saipi iblis, wah, serem amat. Saipi iblis berarti kita punya senjata buat melawan iblis. Wah, macam-macam. Tapi kata beliau ada satu mesti boleh diminta nggak dikasih, gitu. Apa gitu ya nggak. Tapi dibuat penasaran. Pokoknya satu nggak dikasih. Belakangan baru tahu apa coba katanya. Itu katanya sapi angin katanya gitu kan. Diminta pun nggak dikasih kalau itu katanya. Padahal kan yang lain lebih gagah lagi daripada sapi angin, tapi mau dikasih kalau diminta. Cuma sapi angin nggak sih. Saya baru mikir, baru nges sekarang. Kalau itu sapi angin dikasih, wah saya enak. Saya mau punya istri 4, gampang. Ke istri kan, mau ke warung dulu bentar 5 menit. Padahal saat itu juga saya sudah. Nanti ke istri 2, saya mau ke warung atau mau ke toilet atau mau kemana, nggak lama 10 menit.
padahal 10 menit sudah di sana. Diisi 3 kan, 10 menit cukup lah gitu ya. Wah, benar memang. Kenapa itu nggak dikasih? Saya nggak bisa bawanya itu. Pasti itu. Nah, tadi. Jadi pengesa akeh. Pernah pakai tuh pengesa akeh tuh. Waktu kepulangan dari makam Syekh Siti Jenar. Jadi beliau ziarah ke Syekh Siti Jenar. Dia mau nyusul insan kamil di Syekh Siti Jenar karena insan kamil ada beberapa yang pegang, termasuk Syekh Siti Jenar. Pulang dari sana dia pakai itu. Dari Jepara ke Ciawi cuma ditempuh berapa ini katanya. Tapi nggak sadar yang bawa mobil, nggak sadar. Yang bawa mobil biasa aja. Padahal itu pakai itu. Jadi mestinya perjalanan berapa ini bisa ditempuh setengahnya gitu. Kayak almarhum pernah pakai juga Cianjur Bogor, mau sunatan massal cuma 5 menit Cianjur Bogor pernah. Tapi saya nggak mengalami itu, supir yang cerita. Supirnya, kalau sama supir biasanya kan cerita tuh. Nah itu ya. Jadi tapi dalam masa ininya almarhum juga cuma 2 kali pakai itu. Kalau Akeh nggak tahu. Almarhum ceritanya cerita supir aja, itu juga 2 kali kan. Nggak tahu cerita yang lainnya. Jadi kalau saya mungkin dikasih itu, wah bisa berkali-kali saya. Apalagi saya hadirin, saya kan tugasnya di KUA nih, urusan pernikahan. Sementara hari Minggu itu banyak tuh nikah. 1 jam, ini jam 9 ada berapa tempat. Belum lagi nanti, wah saya bisa kejar-kejaran pakai itu, enak. Set udah ada di sana kan. Iya, tiba-tiba muncul di belakang aja. Wah, bisa terlayani semua itu, pelayanan prima itu. Baik hadirin, itu saja. Mohon maaf atas kelebihan saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.